Nah, dari sini Presiden Joko Widodo jarang-jarang loh, yaitu mengomentari tentang sosok Anies Baswedan. Ya, diketahui pada saat lalu terang-terangan sih tidak akan melanjutkan program-program yang dirasa Anies Baswedan kurang baik. Nah, akhirnya di sini ada balasan dari Presiden Joko Widodo. Ya, bisa jadi yaitu Presiden Joko Widodo ini menjawab secara tidak langsung, yaitu Anies Baswedan yang tidak akan melanjutkan program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi juga jejak-jejak dari Anies Baswedan pada saat menjadi Gubernur DKI pada waktu yang lalu juga ya tidak meneruskan program-program dari kepemimpinan sebelumnya, malah membuat program-program baru lagi. Akhirnya pun program-program yang dulu sudah digagas pemerintahan sebelumnya, yaitu Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan, akhirnya ya tidak selesai-selesai. Contoh yang paling nyata adalah mengurangi banjir, normalisasi sungai, itu pun juga tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Itu hanya satu contoh saja. Nah, akhirnya di sini juga Presiden Joko Widodo menegaskan, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, dibawa berlari bergantian dengan satu tujuan bersama. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Ya memang sih, kalau ganti presiden lagi, balik nol lagi, ganti presiden, balik nol lagi, maka Indonesia tidak akan menjadi negara maju dan terus akan tertinggal dari negara-negara lain. Karena memang mengejar ketertinggalan itu sangat susah sekali. Butuh kesinambungan program-program dari presiden-presiden sebelumnya. Ya, diketahui Presiden Joko Widodo saat yang lalu yaitu meneruskan program-program dari pemerintahan SBY. Ya, termasuk bendungan lah, termasuk jalan tol lah, dan lain sebagainya itu juga dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, kemarin memang sih AHY sampai protes lah. Presiden Joko Widodo hanya gunting pita saja. Ya, berarti itu adalah AHY mengakui kalau program-program dari bapaknya, yaitu mantan Presiden SBY, yaitu dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Itu pun juga tidak gembar-gembor ya. Saya ingin melanjutkan program-program dari presiden-presiden sebelumnya. Itu pun juga dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan juga yang kemarin 34 proyek listrik juga dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan yang kemarin yang fenomenal Hambalang juga akan dilanjutkan biar tidak menjadi mangkrak lagi. Nah, seperti ini video jawaban dari Presiden Joko Widodo tentang keberlanjutan program-program pemerintahan. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan. Ya, saya sangat setuju sekali lah dengan perkataan Presiden Joko Widodo ini. Memang meneruskan tongkat estafet lah, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi pada 15 tahun mendatang Indonesia ya berharap akan menjadi negara maju lagi lah, bukan negara berkembang. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya. Tidak ada presiden yang seperti Anda, titik, terima kasih. Undang-undang dirubah sesuai kebutuhan penguasa, ganti undang-undang. Wow, membuat undang-undang itu ya ada persetujuan dari DPR lah, tidak semudah itu. Surya Paloh Nasdem jagokan Anies gak mau ikut, lari malah pengen balik arah. Dimulai dari SMK, banjir dan macet. Nah, di sini juga ada berita yang menyebut di sini Anies Baswedan sudah terang-terangan tidak akan teruskan program Jokowi. Nah, dari sini kan ada tanda tanya ya. Bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029, yakni Anies Baswedan nampaknya dengan terang-terangan mengatakan bahwa tidak akan meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya. Namun Anies Baswedan mengatakan bahwa bakal melempangkan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Pasalnya, kata dia, terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan kita sudah panjang, dan tadi sudah digarisbawahi bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara bernama Republik Indonesia tahun 1945. Sejak tahun 1945 negara kita ingin meraih sebuah cita-cita. Saya biasa istilahkan janji kemerdekaan, kata Anies saat menghadiri acara halal bihalal PKS
pada waktu lalu. Dan bahkan di sini juga ada dari Koalisi Perubahan, yaitu dari Demokrat, Benny Harman sebut IKN bisa dibatalkan lewat Perpu oleh Presiden baru. Wah, di sini kayaknya niatnya sudah sangat wow sekali ya, bahkan ingin membatalkan IKN. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Harman menyebut proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo bisa saja dibatalkan oleh Presiden berikutnya. Menurut dia, proyek IKN dapat dibatalkan oleh Presiden melalui revisi Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. Kalau Presiden yang akan datang mau mengubah undang-undang ya pakai Perpu misalnya. Ya, sangat bisa ya kan, kata Benny dalam podcast. Nah, di sini Benny berpendapat proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas sebab ia menilai proyek tersebut membebani APBN. Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proyek pemindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek ini harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam 5-10 periode kepemimpinan Presiden RI. Jangan pinjam uang asing negara lain hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk memenuhi yang tidak prioritas, katanya. Ya, kalau menurut saya sih untuk menunjang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menurut saya IKN Ibu Kota Negara ya berada di tengah-tengah ya, tepatnya di Kalimantan. Jadi ketika ada di Papua mau ke ibu kota ya relatif dekat lah, atau Aceh mau ke ibu kota dan sebagainya, itu relatif dekat daripada di Jakarta. Menurut saya ini adalah proses yaitu demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya IKN wajib perlu, dan juga apalagi ya di Jakarta menjadi ibu kota juga sudah sangat padat sekali ya. Bahkan juga dikabarkan tanah di Jakarta juga selalu ambles ya, sekitar 5 cm atau berapa senti kurang tahu. Jadi setiap tahunnya itu selalu ambles. Bahkan juga diprediksi pada tahun 2030 entah Jakarta yang mana itu akan tenggelam ya. Jadi memang proyek ibu kota negara ini harus perlu dilanjutkan lah. Jadi sangat penting sekali, yaitu pada tahun 2024 siapapun presidennya wajib meneruskan program-program pemerintahan sebelumnya. Saya sangat setuju dengan apa kata Presiden Joko Widodo ini, yaitu kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, dibawa berlari bergantian dengan satu tujuan yang sama. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Ini sangat keren sekali.